Tarik-menarik keberadaan lembaga staf kepresidenan tetap berdiri sendiri atau digabung dengan lembaga sejenis terjawab sudah. Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta melantik Kepala Staf Kepresidenan yang baru, Teten Mas Duki, menggantikan posisi Luhut Panjaitan yang menduduki pos baru sebagai Menko Polhukam. Mantan aktivis ICW Teten Mas Duki dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan posisi yang semula dijabat Luhut Panjaitan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Rabu pagi. Sebelumnya, penggiat anti korupsi itu juga menjabat sebagai staf khusus Sekretaris Kabinet, kemudian beralih ke posisi sebagai anggota tim komunikasi Presiden. Jauh sebelum Presiden Joko Widodo memutuskan Teten Mas Duki sebagai Kepala Staf Kepresidenan, telah beredar beberapa nama yang dinilai memiliki peluang besar untuk posisi tersebut. Sesuai rekomendasi yang diberikan Luhut Panjaitan, seperti Dubes RI di Manila, Jenderal TNI Purnawirawan Joni Lumintang, mantan Wakil Panglima TNI di era Presiden Abdurrahman Wahid, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi, serta Jusman Safi Jamal. Namun pada saat-saat terakhir, Presiden Joko Widodo memilih dan melantik Teten Mas Duki sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru. Teten Mas Duki sendiri mengaku baru mengetahui pelantikan dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Rabu pagi. Teten menyebut tidak ada tanda-tanda sebelumnya dari Presiden Joko Widodo bakal menunjuk dirinya di posisi tersebut. Namun ia menegaskan, ia akan berusaha sebaik mungkin sesuai tuntutan dan tanggung jawab tugas barunya itu. Nggak tahu, kemarin juga saya seharian sama Bapak nggak bilang. Ya sudah saya ditugaskan lah oleh beliau untuk di KSP. Kaget juga berarti Pak? Yang nelfon Bapak langsung atau yang nelfon Bapak langsung? Pak Pratikno. Bukan dadakan berarti ya? Saya tidak tahu, tapi saya baru tahu tadi. Jadi baru tahu sih, tadi detik-detik menjelang pelantikan gitu ya? Ya, Kan Kepresnya baru ada tangan. jam 8, setengah 9 lah. Terpilihnya Teten sebagai Kepala Staf Kepresidenan mendapat respon positif dan dukungan dari DPP Projo dan Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan kantor unit staf kepresidenan berharap Teten bisa memperbaiki komunikasi pemerintah dan DPR agar semakin solid. Teten nantinya akan bertugas untuk mengatur dan mengkomunikasikan perintah-perintah Presiden Joko Widodo kepada seluruh menterinya. Sejumlah pihak menilai figur Teten yang tidak formal sangat menguntungkan kabinet kerja. Pria kelahiran Garut 6 Mei 1963 ini lebih banyak dikenal publik sebagai aktivis penggiat anti korupsi, Indonesian Corruption Watch. Bahkan ketika ICW membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung Andi M. Galib di masa pemerintahan B.J. Habibie, namanya begitu kesohor. Bahkan Teten sempat dianugerahi Suwardi Tasrif Award tahun 1999 karena kegigihannya mengungkap kasus korupsi. 10 tahun terakhir, Teten mulai dekat dengan Joko Widodo. Dia kerap bersama pengusaha mebel asal Solo itu pada masa kampanye pemilu presiden lalu. Teten kerap kali terlihat mendampingi Joko Widodo yang kemudian berhasil memenangkan pemilu presiden 2014. Dengan rekam jejak yang sudah teruji, Teten Mas Duki diharapkan bisa membawa kantor unit kepresidenan bersinergi lebih harmonis dengan institusi dan lembaga lain di masa datang. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.